Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga Tuhan memberkati pertemuan ini. Amin. Amin. Pertama-tama yang sangat-sangat kami banggakan rekan-rekan pergerakan dari komunitas buruh Masto Irin CS yang pada malam hari ini datang, segenap pengurus ranting anak cabang sedapil 3 kota Semarang, ada beberapa ketua PAC yang datang, Mbak Deti, kemudian juga saya lihat ada beberapa rekan juga yang datang, kemudian rekan-rekan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ada beberapa tadi yang juga ada Mas Tiono, kemudian dipercap Pak Santoso Utomo, kemudian juga tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, dan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai dalam perjalanan ke sini, dan juga ada rekan-rekan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, sahabat-sahabat saya, mulai dari staf sampai komisioner dan ketua komisioner Komisi Informasi Mas Rahmulyati Wibowo Sugeng Rawuh, kemudian anggota komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Mas Amiruddin Sugeng Rawuh, mantan komisioner Komisi Penyiaran Jawa Tengah ada Mas Is, ada Mas Zainal Petir sekaligus Mantan koordinator tim advokasi FPI Jawa Tengah. Mana Mas Zainal Petir tadi? Sugeng Rawuh. Kemudian juga ada rekan-rekan dari calon anggota DPRD Kabupaten Kendal, ada Pak Trimo mewakili DPC, dan beberapa rekan yang juga tidak akan mungkin saya sebutkan satu persatu. Kemudian teman rekan dari Ganti, LSM Ganti, Sugeng Rawuh. Kemudian juga Bapak Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Pak Isprianto Sugeng Rawuh. Kemudian Bapak Antoni Wijaya, calon anggota DPR RI nomor 7 Sugeng Rawuh. Senyum terus ya Pak ya, hari sudah dekat Pak. Kemudian Bapak calon anggota DPD RI Bapak ST Sukirno Sugeng Rawuh, nanti saya minta juga sambutannya. Kemudian sesepuh dari Betulungan Kidul Bapak Edi Kasno Sugeng Rawuh Pak Edi. Kemudian Bapak Rukma Setiabudi, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sugeng Rawuh, dan semua rekan-rekan pergerakan yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Ada Mas Buti, banyaklah. Kemudian Bapak Lurah, ya Pak Lurah, agak ngelupaan karena ini tokoh semua yang rawuh. Padahal malam ini Lurah Betulungan Kidul, Pak Camat, juga Bapak RW seluruh Betulungan Kidul, dan secara khususan RT RW 6, tepuk tangan. Ini juga rekan-rekan dari Gunung Pati, S3 Gunung Pati, semua rawuh pada kesempatan ini. Ada non sewu, dewannya juga ada Bu Nungki Sundari, Bu Camat, anggota DPR, calon anggota DPRD Kota nomor urut 7, Kodo Pak Antoni, ada Mbak Deti, juga Mas Tiono dan sebagainya. Syukur alhamdulillah wa syukurillah, dan serta doa saya panjatkan hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Yang Widiwasa, Sang Yang Murbeng Tumati, sehingga pada malam hari ini saya bisa kerawuhan penjenengan semua. Oh ya, ada rekan-rekan dari alumni, Mbak Yurina Wael beserta suami, dan juga rekan-rekan alumni yang lain. Mungkin saya tidak lihat satu persatu itu, alumni Fakultas Hukum Undip 81, ada Mas Wid, Pak D dari Fakultas Hukum Undip 76, juga nyengkuyung semua. Makanya pada malam ini adalah temu kangen sedulur lanang. Ya, saya menggunakan tagline sedulur lanang untuk segala sesuatunya, dan ini malam hari ini adalah malam temu kangen. Dan juga di belakang rekan-rekan Satgas Dewan Pimpinan Daerah Partai
yang mulai aktif sejak tahun 97-98 yang pada malam hari ini tumplek-plek ada di sini namun tidak mau kerso renggah di depan. Tepuk tangan untuk rekan-rekan Satgas semua. Pak Ron orang nesu rata sebut jenengan juga. Gunung Pati. Rekan-rekan Bapak Ibu sesepuh pinesepuh sungguh bombong mongkok rasa raos manah kawula bisa kerawan panjenengan sedaya wonten adicara ingkang kados wonten ngajeng menika. Ini memang sengaja kita adakan bukan semata-mata, sekali lagi bukan semata-mata karena ini event ataupun tahun politik dan ini bulan politik, karena bulan depan itu sudah pemilihan legislatif sudah mulai dilaksanakan dan kebetulan saya ditugaskan partai untuk menjadi calon anggota legislatif dari Dapil 1 Kendal Kota Semarang, Kabupaten Semarang dan Salatiga dengan nomor urut 2. Bukan itu esensi dari pertemuan ini, tapi tak lebih dan tak bukan tujuan utamanya adalah mengkonsolidasi kembali, melempakkan kembali balung yang sudah terpisah sedemikian rupa, sehingga pada waktu saatnya nanti pada pesta demokrasi yang digelar pada 9 April nanti sebagai sasaran antara menuju sasaran utama untuk pileg tahun ini adalah kita berusaha betul-betul mengkonsolidasi diri sehingga tidak menjadi gumunan, tidak menjadi kagetan. Kenapa demikian? Kalau tidak kita konsolidasi seperti ini, rata-rata rekan-rekan semua bergerak dalam lininya masing-masing dalam satu tujuan yang sama, dan ujung-ujungnya memang mendukung sedulur lanang yang sekarang berdiri di hadapan ibu bapak sekalian ini. Namun sengaja memang saya temukan karena memang rekan dari Kendal juga masih ada yang perjalanan, Pak Trimo ini tadi SMS saya, namun tidak bisa kita nunggu, dan Pak Wagub juga mungkin ini baru keluar dari rumah dinas dan tidak mungkin kita tunggu. Ini adalah untuk menyatukan langkah dan barisan dan merapatkan barisan untuk menuju kemenangan pada pesta 9 April nantinya. Itu ibu bapak yang kami hormati, waktu sudah menghitung hari dan situasi demi situasi yang diakibatkan oleh regulasi yang sedemikian rupa membuat kita seolah-olah tidak percaya diri, sehingga satu sama lain harus saling mencurigai demikian rupa karena hanya satu tekad ingin memenangkan pertarungan. Inilah yang harus kita coba raih, bangun kembali, hilangkan rasa saling curiga-mencurigai itu untuk menuju kemenangan. Kenapa demikian? Bahwa pertarungan di pileg ini, mohon maaf karena ini satu visi semua yang rawuh dalam kesempatan ini, kami memberanikan diri untuk matur demikian. Ini pada hakikatnya adalah bukan pertarungan antar pribadi sesama kader partai, tapi ini adalah pertarungan ideologis antar peserta pemilu. Sekali lagi, pertarungan ideologis antar peserta pemilu yang ada. Siapakah peserta pemilu? Yaitu partai-partai peserta pemilu itu. Namun karena produk regulasi yang serba tidak jelas, lepas kepala pegang ekor. Katanya menurut pasal 1 PKPU nomor 15, peserta pemilu adalah partai politik, namun yang bersaing adalah individu-individu. Sehingga kita lihat kota banyak dihiasi dengan sampah-sampah visual politik yang kadang-kadang tanpa etika seperti itu. Dan ironinya lagi, kadang-kadang ada keperpihakan satu sama lain, sing cilik-cilik ya dientai, tapi sing gede-gede masih tetap nongkrong seperti itu. Ini masyarakat mencatat semua. Karena kenapa demikian itu juga tidak lain dan tidak bukan oleh produk regulasi yang memang sekali yang memang tidak mempunyai kekuatan untuk diimplementasikan. Bahasa saya tadi, dilepas kepala dipegang ekornya tadi.
Ini suasana ini mengandung makna bahwa seolah-olah ukuran-ukuran dalam proses demokratisasi sekarang ini adalah ukuran-ukuran yang berkekuatan finance atau keuangan. Siapa yang akan menguasai modal kuat itu yang akan memenangkan pertarungan, karena mereka mampu membeli suara dengan cara-cara yang sedikit agak dipaksakan. Ini pun kalau masih dalam tataran pertarungan antar alat peraga tidak ada masalah. Tapi sekarang yang terjadi ini, mohon saya lihat tadi juga ada rekan dari Pak Tino dan KP2 KKN yang rawuh, tapi lenggahnya di mana atau mungkin di belakang. Ini tolong diamati, kalau memang nanti sampai ke dalam bilik suara juga melakukan praktek-praktek money politik, ini saya kira karena itu andil yang sedemikian rupa untuk menghancurkan republik ini, pelan tapi pasti ini yang harus menjadi musuh kita bersama untuk kita lawan.